Halo, nama saya Alif Daniullah. Halo, nama saya Levan Indonesia Putra. Halo, nama saya Fatima Efrianto. Halo, nama saya Sri Dewi Agustin. Halo, nama saya Muhammad Ramdan. Halo, nama saya Rangga Rasendria. Selamat datang Sobat Teknologi. Siapa di antara kita yang penasaran nih dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar smartphone kita? Hari ini kita akan menggali lebih dalam ke dalam dunia rahasia sistem operasi smartphone kita. Let's start with iOS. This year, we looked across the entire iPhone experience to provide delightful new features that make the things you do on iPhone more personal and intuitive. Our next release, iOS 17, delivers more expressive communication, simplified sharing, more intelligent input, and all new experiences for your iPhone. Meet Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro. Engineered by Google with AI controlled by you. On video, you get Video Boost for a smoother view. Night sight in the dark. Less distracting audio. In real tone, so you look like you. It does amazing things, so you can capture the cosmos, create the right light, zoom in, make the mini mega. Or swap this, and yeah, that too. Nice. Photos made perfect with a tap. Want more control? Shoot with pro-level tools modeled after DSLR controls. Or reimagine an image with Magic Editor from Google Photos. While you're out there taking great pics, Titan M2, Tensor G3, and a built-in VPN help keep your info secure. And Safety Check has your back. Turn it on. Then we'll text emergency contacts if you can't tap in. And cool, you're home. It doesn't just keep you safe, it saves you time. Summarizing web pages, screening calls, even holding for you. It'll make you wonder, can a phone be made of magic? Nope, it's AI. And that's kind of our thing. Jelajahi dunia sistem operasi dalam video ini. Kita akan melakukan perjalanan menarik melintasi sistem operasi yang memungkinkan smartphone kita berfungsi sebagaimana mestinya, dari Android hingga iOS. Kita akan mengupas tuntas setiap fitur canggih yang membuat perangkat pintar kita begitu unik. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, yuk kita lihat salah satu konten kreator yang membuat sebuah perbandingan antara OS Android dan OS Apple. Yang pertama itu, karena gue seorang videografer yang cukup profesional, fitur kamera pause di iPhone khususnya. Video. Jadi kalau lagi ngerekam video tuh nggak ada pause-nya. Kan bisa lu edit. Iya, gue tahu. Tapi itu lebih simpel kalau misalkan gue mau update status WhatsApp atau Instagram. Pause dulu. Ambil dulu kontennya, footage-nya, terus bisa di-pause. Jadi langsung auto edit. Oh, lanjut gitu. lagi. Kalau diselesai, potongnya banyak. Iya. Tapi di iPhone emang nggak bisa ya? Nggak bisa, coba aja. Lu yang kurang explore. Mana? Video. Coba di-pause. Kemarin bisa. Tapi dulu ada, jailbreak-nya ada. Emang ada? JB-nya. Sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya. Ya nggak tahu ya kenapa ya alasan Apple nggak ngasih Sampai di pause. iOS 16 tuh nggak ada. Tapi itu menjadi concern. Iyalah, itu salah satu fitur yang lumayan berguna lah menurut gua. Iya, oke. Ada tanggapan? Nggak ada. Pas. Ya, Pas itu gue ya? setuju kenapa. Dari gue lagi nih berarti. Gue dong. Lo. Gantian, Oh, lu juga selang-seling. ada keluhan lu? Ada lah. Kalau menurut gue kekurangan iPhone fitur ya. Iya, fitur. Yang tidak menjadi sekuat Android adalah
Apa tuh? tidak bisa dijadikan sebagai remote AC. Gila, itu fitur tercanggih sih. Tidak bisa buat ganti TV. Tuh kan. Kenapa Ini gue sih? nggak tahu nih mau Loh, itu kan ngedebat. fitur yang menurut gue Iya. keren. Nggak Cuman tahu sih, jadi lu itu nyindir atau gimana? enggak, bro. Enggak ya? Apa sih? Oh iya, yang ketiga itu menurut gua, karena gua orang ini cukup estetik gitu ya. Estetik abis. Estetik abis. Gua harus presisi, kayak gua mau semuanya rapi tertata di home screen gua. iPhone tuh kenapa harus nempatin posisinya tuh harus di atas dulu, harus rapi dulu di atas. Home Kenapa screen? Iya, home screen. Manajemen app. Jadi nggak bisa di Gue paling balikin bawah. tanya ke Android kenapa dia munculnya di bawah. Iya. Atasnya widget biasanya kan. Iya, iya. Nah, iya. itu. Ya itu mah kan tapi bisa diganti. Oh, lu Kita bisa mau pindah pindah-pindah ke mau ke atas. tengah. Iya. Ya, itu bukan masalah presisi. Kenapa lu mau naro icon bolong-bolong, kan biar rapi dari atas dulu penuh baru ke bawah. Iya, tapi kenapa nggak simpel? Misalkan gue pengen ngaturnya kanan kiri, ada kanan kiri lurus ke atas semua. Tengahnya kosong. Tengahnya kosong. Atau widget. Atau widget jam. Iya juga, bener. Ya kan? Itu custom lebih customizable di Iya, Android. betul, Dan betul. dulu ada juga jailbreaknya. Buat kayak gitu. Ada Spring Tomize ya? Spring Tomize, Oh, iya, iya. Iconoclasm. Oh iya. Nah sekarang lanjutannya nggak tahu nih yang keberapa, 5 kali ya? Iya, 5. Kenapa di WhatsApp itu, di aplikasi WhatsApp ya khususnya, nggak tahu di aplikasi lain sih. Gue biasa pakai WhatsApp soalnya. Ngirim dokumen itu nggak bisa langsung gitu loh, direct ke file kita, apa yang udah kita ambil atau file-file kita tuh. Misalkan gue mau ngirim foto gitu, harus pindah ke file dulu fotonya, Oh, baru bisa ke dokumen. ngirim dokumen. Nggak harus dokumen sih. Foto juga. Foto juga. Jadi kan biar kualitinya lebih bagus gitu loh, Ndra. Kalau pakai dokumen. Kalau ke iPhone harus ke files dulu, Files dulu. baru send dokumen. Send dokumen, diambil dulu file. Oh, by the way, buat teman-teman yang belum tahu ya, kalian tuh bisa ngirim RAW foto di iPhone, RAW video, large video di WhatsApp, uncompress, itu bisa pakai files ya. Dan itu yang dipertanyakan oleh Satria tadi. Iya, betul. Kalau di Android langsung aja. Filenya soalnya gabung, file foto, file apa ya di Karena situ sudah aja. seperti itu regulasinya. Aduh, ini jawaban lu kayak politisi. Bukan Gua begitu, nulis bukan gitu, begitu. itu Karena jawaban. memang untuk location filenya itu benar-benar sudah dikotak-kotakan sama Apple. Tidak semudah kayak lu buka Windows Explorer lah ibaratnya gitu. Iya benar. Berikutnya nih gue agak nyambung ke yang lu. Apa tuh? Yang menurut gue nih kenapa iPhone tidak seenak Android? Kenapa harus selalu melalui iTunes? Ya, maksudnya ini masih relate sama yang lu bilang tadi. Karena memang iTunes itu udah kayak gardu gak sih? Atau enggak pos buat lu lapor gitu. Lu mau kemana, lu mau ke rumah siapa. Plusnya adalah lu minim untuk kena virus. Oke. Soalnya di kita nih ya, gak ada undangan-undangan nikah tapi APK, resi, APK gak ada. Nah, kali ini kita akan memberikan tips dan trik pro untuk pemahaman mendalam. Kami juga akan memberikan tips dan trik eksklusif untuk mengoptimalkan pengalaman penggunaan smartphone kamu. Dengan memahami sistem operasi, kamu dapat mengambil kendali penuh atas perangkat pintarmu. Kita lihat pendapat Bang David Digitin tentang kelebihan iPhone dari brand Apple dengan OS yang mereka kembangkan sendiri. Sebenarnya nggak usah ribet-ribet sih, Apple udah ngubah dunia pas mereka ngenalin iPhone. Kalau misalnya Anda ngaku-ngaku sebagai orang yang doyan teknologi tapi belum nonton video launching iPhone yang pertama, abis video ini coba nonton dah dan lihat reaksi orang yang datang ke sana. Right now, well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. Saya udah nonton 3-4 kali kayaknya, soalnya seru aja ngelihat Steve Jobs pamerin teknologi yang dulu bener-bener beda. Baru banget, reaksi penonton yang ngeliat pun kayak anak kecil ngeliat mainan baru. Itu bikin tambah seru juga, kayak tunjukin layar bisa di-scroll, wow gila, itu keren banget. Ya dulu kan kalau orang mikirin soal HP pasti nggak jauh-jauh dari BlackBerry, Nokia, Sony Ericsson yang ada keyboard di bawahnya itu tuh. Terus ada layar kecil di atasnya, pokoknya HP itu dulu kayak gitu sebelum ada iPhone. Pas iPhone keluar semuanya hancur. HP yang Anda pegang sekarang pun buat nonton video ini bisa ada karena ada barang ajaib yang namanya iPhone. Jadi walaupun Anda nggak pernah pakai barang Apple, minimal ada kena pengaruh inovasinya lah. Kerjaan saya nge-YouTube gini pun kena pengaruh iPhone kok. Kalau HP layarnya nggak gede, mungkin orang bakal agak
males ya buat nonton kayak layar kecil lah, udahlah TV aja lah. Selebgram, toko-toko online, developer aplikasi, saya nggak tahu ada berapa banyak kerjaan baru yang lahir karena satu barang kecil kayak iPhone. Bisa dibilang salah satu barang yang ngubah cara manusia hidup dan itu dibikin oleh Apple. Tapi kalau ngandelin sejarah doang mah susah ya. Kalau mau disebut brand terbaik ya harus konsisten ngeluarin produk terbaik. Dan itu yang Apple lakuin terus sampai sekarang, malah tambah gila. Contohnya kayak iPhone 11 Pro yang saya pilih sebagai HP flagship terbaik buat tahun 2019. Terus belum lama ini ada Mac Pro juga yang speknya nggak ngotak dan harganya juga sih. Terus Apple Watch yang buat saya smartwatch terbaik, iPad Pro tuh tablet terbaik, AirPods Pro, dan lainnya. Mungkin bisa dibilang apapun produk yang Apple keluarin itu kualitasnya bakal terjamin. Mau mereka bikin mobil, sepeda, kursi, piring cantik buat bonus sabun cuci gitu, atau sabun cucinya sekalian. Seaneh apapun produk yang Apple keluarin, orang bakal langsung mikir kalau produknya itu punya kualitas yang terbaik. Kita belum nyoba produknya pun, cuma ngeliat aja pasti udah mikir kalau dia terbaik. Ya hebat sih masalah kepercayaan kayak gini, semua karena dari awal Apple memang konsisten ngebangun reputasi the best itu. Mereka juga bisa bikin reputasi kalau mereka peduli sama orang yang pakai produk mereka. Nggak kayak udah kejual ya udahlah lepas tangan, nggak kayak gitu. Nggak kayak ya udah lu pergi aja udah dapet duit bye bye, nggak. Contoh paling gampangnya iPhone 6s Plus yang udah keluar dari 4 tahun lalu. Masih dapetin OS ke iOS 13. Jadi usernya masih bisa ngerasain experience ala-ala iPhone yang lebih baru. Mulai dari dark mode, indikator volume yang udah pindah ke kiri, integrasi sama AirPods Pro. Brand lain mah kalau kita mau ngerasain pengalaman ala OS baru setelah 4 tahun, beli HP baru. Secara hardware pun iPhone 6s Plus masih bisa banget buat bersaing sama HP kelas menengah Android zaman sekarang. Mau main game yang belum keluar 4 tahun lalu pun kayak PUBG M gitu masih nyaman banget. Tapi soal hardware bisa sama kelas menengah ini wajar sih. Soalnya pas keluarkan iPhone 6s Plus itu kelasnya flagship, jadi sekarang agak turun ke tengah. Tak kalah penting berikut adalah kelebihan OS Android yang tak kalah keren dibandingkan iOS. 1. Open source. Kita akan membahas kelebihan OS Android terlebih dahulu. Android merupakan sistem operasi yang bersifat terbuka atau open source. Jadi siapapun dari perusahaan manapun bebas menggunakan sistem operasi Android untuk perangkat mereka. Karena Android bersifat open source, otomatis Android lebih banyak memiliki pengembang daripada iOS. Dengan begitu, Android lebih banyak memiliki fitur yang disematkan oleh para developernya. 2. Tampilan yang beragam. Kelebihan kedua Android yang tidak dimiliki iOS adalah Android memiliki tampilan yang lebih beragam. Ya tidak lain dan tidak bukan karena sifatnya yang buka-bukaan tadi. Sebut saja TouchWiz-nya Samsung atau Zen UI-nya Asus. Ada lagi MIUI-nya Xiaomi atau Color OS-nya si Oppo. Tampilan Android juga bisa diganti menggunakan aplikasi launcher atau bahkan dengan mengganti custom ROM, hal yang tidak mungkin bisa dilakukan di ponsel dengan sistem iOS. Dengan begitu, iOS akan terasa lebih membosankan karena user interface-nya yang itu-itu saja. 3. Aplikasi yang tersedia lebih banyak dan gratis. Perbedaan yang paling mendasar dari Android dan iOS adalah aplikasi yang disediakan. Jika Android punya Play Store, maka iOS punya App Store. Di Play Store tersedia ribuan bahkan jutaan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Kalaupun ada yang berbayar, bisa langsung download file APK-nya di Google. Tapi ini tidak kami rekomendasikan. Berbeda dengan App Store, aplikasi yang tersedia di App Store kebanyakan adalah aplikasi yang berbayar. Aplikasi yang tersedia juga tidak sebanyak di Play Store. Itu dikarenakan Apple sangat menyeleksi aplikasi yang disediakan di App Store. Hanya aplikasi yang terpercaya dan berkualitas. Jadi nggak heran di Play Store banyak aplikasi yang nggak jelas dan nggak berfaedah. 4. Multitasking lebih mudah. Fitur yang paling menonjol dari OS Android adalah fitur multitaskingnya. Setelah update Android 7, OS Android tersedia fitur split screen atau menjalankan lebih dari satu aplikasi sekaligus. Berbeda dengan iOS yang tidak menyediakan fitur ini. Ya mungkin bisa, tapi harus menggunakan aplikasi lain. Bukannya makin simple, tapi malah semakin ribet.
Perbandingan sistem operasi terkemuka. Potongan-potongan video menampilkan antarmuka pengguna Android dan iOS. Grafik membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi. Jangan lewatkan pelajaran epik ini ke dalam dunia sistem operasi smartphone. Klik tombol play sekarang dan bersiaplah untuk terkejut. Ingat, pengetahuan dalam kunci. Mari bersama-sama menjelajahi keajaiban sistem operasi smartphone.